perhitungan P3K guru di DAU tahun 2021 ya, di S98 itu. Yang kemudian angka dari S98 itu kami cantumkan di S204 di kolom yang kolom 3 dan 4. Nah, jadi S98 itu kami masukkan di kolom 3 dan 4 ini. Itu awal dari S98. Perhitungan di S98 itu seperti apa? Perhitungannya adalah jumlah formasi P3K guru itu 25% di angkat Januari, 25% di angkat April, 25% di angkat Juli, 25% di angkat Oktober. Dari jumlah ini misalkan jumlah formasinya itu 1000, itu 250 itu diangkat mulai Januari, kemudian 250 diangkat April, 250 Juli, 250 Oktober. Nah, pada waktu S98 itu kita keluarkan, Perpres penggajian P3K guru, P3K itu belum keluar. Sehingga yang dipakai acuan oleh Kemendikbud pada waktu itu adalah gaji PNS golongan 3 masa kerja 0 tahun. Jadi 3A ya, 3A. Jadi 2,5 sekian juta. Bukan 2,9, 2,5. Karena ini masih pakai lampiran lampiran gaji PNSD, bukan P3K, karena pada waktu itu belum keluar. Nah, itu kalau kita kalikan klop gitu ya. Jadi 25% kalikan 2,5 sekian dikalikan 12 kali gaji ditambah 25% dikalikan ini kali 9 kali gaji ditambah 25% kali 6 kali gaji kali 3 kali gaji. Itu klop di situ. Di S98 yang kolom 3 dan 4. Nah, kemudian setelah itu kan keluar Perpres penggajian P3K gitu ya. Di mana gaji yang kami jadikan patokan adalah gaji P3K golongan 9 2966.500 jumlahnya. Itu yang kami pakai di perhitungan DAU tahun 2022. Nah, di sini di 2022 itu ada 3 kolom. Ada 3 kolom. Pertama, jumlah P3K guru yang dilaksanakan seleksi 2021. Ini yang saya sampaikan tadi, karena seleksinya di 2021, asumsi kami digaji mulai bulan Januari sampai dengan Desember. Plus THR dan plus gaji 13, jadi 14 kali gaji. Gitu. Jadi ngitungnya, kolom 5 itu kalikan 14 kali gaji, dikalikan 2.966.500 gitu. Nah, sedangkan formasi P3K guru tahun 2022 ini formasi baru lagi gitu ya. Yang belum jelas kapan seleksinya. Ini datanya dari Kemenpan RB juga gitu. Nah, inilah yang kami perhitungkan 3 bulan kali gaji. Karena ya belum jelas, sampai sekarang pun masih belum jelas ini seleksinya kapan gitu ya. Nah, ini kita anggap, kita asumsikan nanti Oktober baru bisa diangkat paling cepat. Nah, ini kolom 6 ini kalikan 3 kali, kalikan 2.966.500. Hasilnya dijumlah jadi di kolom 7 itu. Nah, kemudian di kolom 8 ini ada yang 0, ada yang ada ingsinya. Ya artinya kalau yang 0 ini yang sudah kami perhitungkan di tahun 2021 itu masih lebih besar dibandingkan kebutuhannya dia tahun 2022. Jadi misalnya tadi sumut gitu ya. Sumut itu yang sudah kami perhitungkan 2021 itu 174 miliar. Sedangkan kebutuhan dia di tahun 2022 hanya 120 miliar. Sehingga ya makanya tidak ada tambahan yang kami perhitungkan di formula DAU 2022. Kalau daerah-daerah yang lain yang memang masih ada selisih, lebih besar kebutuhannya di 2022, maka di kolom 8 itu ada angkanya gitu ya. Jadi contohnya
Deli Serdang ini 69 miliar 2021. Nah, kebutuhan di 2022 itu 139 miliar, maka ada 69 miliar lagi yang akan kami perhitungkan di Formula DAU 2022. Jadi seperti itu untuk S204 yang kami sampaikan kepada daerah. Tadi memang ada kelanjutan dari S98 yang kami sampaikan sebelumnya. Perhitungannya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu, Pak. Mungkin. Baik, terima kasih Pak Made izin. Ya, ini saya sedikit, karena yang dia udah dijelaskan Pak Eri, saya sedikit menambahkan terkait APBD gitu ya. Bahwa memang APBD itu kalau hampir seluruhnya sih, nggak cuma beberapa daerah, hampir seluruhnya APBD itu ditetapkan defisit. Karena kan kalau APBD itu ada mekanisme yang tidak bisa, jadi ada pendanaan yang tidak bisa digunakan secara langsung dalam bentuk silpa itu. Makanya setiap APBD itu 95% lah pasti defisit, karena silpanya nanti akan digunakan untuk menutup itu. Nah, tapi pada kenyataannya nanti pada realisasi itu hampir semuanya surplus. Nah, itu yang pertama, pola perencanaannya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan belanja pegawai yang tadi disampaikan hanya 30% gitu ya. Itu memang ada pengaturan di Undang-Undang HKPD, di Undang-Undang 1 tahun 2022. Pemda itu tidak boleh melebihi 30% untuk belanja pegawai. Itu pengaturannya ada, namun belum operasional. Karena di undang-undang sendiri disebutkan bahwa itu ada masa transisi selama 5 tahun. Dan setelah 5 tahun baru akan dikenakan evaluasi dan ada sanksinya, tapi itu pun sanksinya tidak serta-merta digunakan. Artinya masih ada ruang-ruang yang memang dimungkinkan untuk melebihi 30% sepanjang itu memang berupa kewajiban operasional yang memang tidak bisa dihindari. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, sebenarnya secara matematis nih Bu, ketika belanja pegawai itu bertambah, itu ya nanti pembaginya tidak akan tetap gitu kan. Misalkan nih, jumlah belanja total belanjanya 100 miliar, kemudian belanja pegawainya 30 miliar, itu kan 30%. Nah, ketika ada top up belanja pegawai, misalkan nambah 20 jadi 50, otomatis kan totalnya juga berubah jadi 120 kan. Nah, itu komposisinya tuh nggak jauh berbeda sebenarnya. Jadi kalau secara matematis di atas kertas itu tidak ada perubahan persentase. Nah, yang membedakan mungkin ada kebijakan yang ya ini di daerah ya sifatnya masing-masing Pemda berbeda, dan mungkin juga dari politis itu sangat berperan. Nah, ini kita nggak bisa interfere di situ, nggak bisa ikut masuk ke dalam area itu karena ini sifatnya sudah otonomi di daerah masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Izin nambah Pak. Jadi kalau kesimpulannya seperti itu, tadi kan ada peraturan jangka masa berlakunya 5 tahun. Yang saya tanyakan berarti kalau peraturan yang belanja pegawai itu tidak boleh lebih dari 30% itu udah berapa tahun Pak berlaku? Baru mau tahun ini. berarti benar Pemda berarti kan Pak? Maksudnya dia khawatir juga, maksudnya khawatir juga disalahkan gitu karena memang belanja pegawainya Cilegon udah 40% Pak. Ya. Nah, cuman untuk peraturan yang existing itu setahu saya, tapi saya belum belum tahu apakah ada yang terbaru dari Kemenpan gitu ya. Kemendagri, sorry. Jadi ketika belanja pegawai itu melebihi 40%, maka Pemda tidak dibenarkan untuk mengangkat formasi. Tapi ini dari Kemendagri ya Bu ya, bukan dari kita. Jadi kalau belanja pegawainya di atas 40%, maka untuk tahun bersangkutan Pemda tidak diperbolehkan mengangkat pegawai baru, menambah formasi itu. Itu yang dari Kemendagri. Kalau kayak gitu Pak, maksudnya dari ini ya saya sekalian nanya Pak. Kalau misalkan sudah ada malah lebih ya, bisa dikatakan lebih dari peraturan tuh kan 30%, awalnya 40%, bahkan bisa lebih dari 50%. Itu ada nggak sih dari Kemenkyu atau
lembaga lain untuk mengevaluasi ini kok bisa lebih kayak gini, ini pegawai yang mana nih yang buat belanja pegawai yang mana, ada nggak sih dari pemerintah seperti itu? Ada evaluasi atau teguran? Ya ada. Jadi kalau dari perencanaan ketika Raperda APBD mau diajukan, nah itu pembahasannya kan dari Kemendagri sama kita Kementerian Keuangan ya. Nah itu juga akan memperhatikan beberapa item, misalkan mandatory spending belanja pendidikan berapa, terus kesehatan berapa, kemudian yang 25% DTU itu juga diperhatikan udah tercapai atau belum. Nah itu kalau memang belum tercapai itu nanti ada sanksinya. Terus nanti kalau undang-undang HKPD ini sudah berlaku untuk yang komposisi 30%, itu juga akan dievaluasi. Begitu. Ya. Tapi ini dari sisi keuangan ya Bu ya. Tapi kalau dari sisi yang tadi saya sampaikan formasi itu areanya sudah di teman-teman di Kemendagri sama Kemenpan. Oke, ada lagi. Ini udah sampai jam 12 nih. Saya tidak mau menjolimi Bapak Ibu yang mau ibadah nih. Karena hari Jumat, kalau mau sholat di sini, kita ada masjid bagus Pak Alamin di ujung. Silahkan kalau mau ibadah di sini. Di beberapa gedung ini juga bisa di lobi dipakai untuk sholat Jumat. Jadi kalau Bapak Ibu mau sholat di sini, monggo. Biasanya gedung belakang nih, gedungnya DJA itu. Lobinya dipakai untuk sholat Jumat. Tapi kalau mau ke masjid, dekat juga sih, masih satu halaman dengan ada Masjid Alamin. Silahkan Bapak Ibu kalau masih ada. Ini udah hampir jam 12 soalnya, nanti jangan sampai terlambat ibadahnya. Ya, Pak Made, kesimpulannya sih teman-teman di sini minta arahannya, karena setelah ini kita akan sampaikan juga ke BPKAD terkait anggaran ini. Jika berkenan dari Kemenq, ada apa yang harus teman-teman bawa supaya memang tidak dibilang hoax lagi Pak, atau kita dikatakan bohong, karena tadi saya izin mau video juga kan tidak diizinkan gitu Pak. Ya, yang jelas sih mungkin untuk follow up-nya ini masukan juga buat kami ya di pusat. Mungkin kalau memang harus segera rapat koordinasi dengan Menpan, Kemdagri, ya kami akan segera juga lakukan. Sambil nanti melihat juga dari daerah-daerah lain apakah keluhannya sama gitu. Sehingga menyikapi ini juga akan sama, termasuk mungkin teman-teman di Kemdikbud juga, karena dia yang punya grand design penyediaan tenaga guru seluruh Indonesia kan. Jadi yang jelas sih kita akan coba dorong percepatan bagi guru-guru ini yang sudah lulus passing grade, ya mestinya segera diangkat. Mungkin